Jadi ini sebetulnya tugas besar kita untuk merubah sejarah ini ya. Tetapi hambatannya kan ada pada sekolah. Jadi misalnya begini, selama puluhan tahun kita meyakini bahwa pertempuran 10 November itu tidak ada hubungannya dengan resolusi jihad. Begitu juga dengan pembentukan negara Republik Indonesia, terutama pembentukan TNI. Itu nggak ada hubungannya dengan umat Islam. Yang kita pelajari di sekolah seperti itu. Tapi ketika kita lakukan kajian ulang dengan data, sumber data yang valid pada saat itu, ternyata loh, peristiwa 10 November itu ada hubungannya dengan kematian Malevi. Inggris marah karena jenderalnya mati dibunuh dalam peristiwa di Jembatan Merah. Ya. Kenapa Malevi terbunuh? Itu adalah puncak dari perang 4 hari di Surabaya. Ya, mulai 26, 27, 28, 29. Itu pertempuran ya, yang dimulai tanggal 26 Oktober. Kenapa terjadi pertempuran 26 Oktober ini terjadi pertempuran di Surabaya antara Inggris dengan penduduk Surabaya? Karena tanggal 22 Oktober ada resolusi jihad yang dilakukan NU di ya. Memang orang-orang yang terlibat dalam pertempuran Surabaya tidak ada yang menyatakan bahwa resolusi jihad itu pernah ada. Jadi apakah Bung Tomo, ya, nanti Dr. Ruslan Abdul Ghani, ya, siapapun yang ada di pertempuran itu tidak ada yang mencatat bahwa peristiwa resolusi jihad itu pernah ada. Tetapi Benedict Anderson, tokoh sejarawan dari Amerika, itu malah mencatat peristiwa resolusi jihad. Beliau menggunakan data bahwa peristiwa resolusi jihad 22 Oktober itu disiarkan oleh kantor berita Antara tanggal 25 Oktober. 2 hari setelah itu baru muncul berita itu. Loh, kantor berita Antara itu kan kantor berita nasional. Kemudian tanggal 27 Oktober disiarkan oleh Surat Kabar Kedaulatan Rakyat. Tanggal 27 Oktober juga ada koran Suara Masyarakat di Jakarta yang itu menyiarkan resolusi jihad lengkap. Dan Benedict Anderson mengulas itu peristiwa resolusi jihad. Ya, kenapa? Beliau tahun 60-an kembali ke Indonesia dan mewawancarai beberapa, dan itu ditulis oleh beliau dalam buku. Artinya peristiwa resolusi jihad itu ada, cuman tidak tercatat lewat tulisan Ben Anderson ini dan kemudian dari data dari Kedaulatan Rakyat maupun Antara. Ya, kita tulis bahwa peristiwa itu pernah ada, termasuk pembentukan TKR pertama. TKR itu 5 Oktober itu unsurnya, yang pertama dari peta, yang kedua dari Hizbullah, kemudian dari HU, yang keempat dari unsur masyarakat. Itu aja TKR awalnya. Tetapi tokoh-tokohnya itu mayoritas dari peta. Nah, itulah sebabnya ketika tanggal 5 Oktober dinyatakan pembentukan TKR, tanggal 10 Oktober sudah diumumkan kekuatan TKR di Jawa. Ya, itu terdiri dari 10 divisi. Divisi pertama dipimpin Kolonel Kiai Haji Samun untuk wilayah Banten. Kiai Haji Samun. Beliau dapat gelar pahlawan nasional tahun 2019 kemarin, ya, baru diakui. Ya, kemudian divisi ketiga dipimpin Kolonel Kiai Haji Aruji Kartawinata dari Tasikmalaya. Dan kita bisa membaca data ini. Loh, ternyata komandan divisi, komandan brigade, komandan batalion itu masih banyak yang diduduki para kiai. Ya, itulah yang kemudian saya tulis dalam buku Fatwa dan Resolusi Jihad, Sejarah Pertempuran Surabaya 10 November 40. Itu terbit 2017. Dan usaha kita itu hanya sampai ke Museum Kebangkitan Nasional.
Jadi di Museum Kebangkitan Nasional sudah diakui bahwa perintis kemerdekaan itu ada tokoh namanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mencetuskan resolusi jihad yang menjadi pemicu pertempuran 10 November. Tapi di tempat lain kita belum mampu. Apalagi mengubah kurikulum. Jadi ini ya, tapi ini fakta gitu. Ya, saya mau mempersilakan. Silakan data yang saya gunakan itu ada di Arsip Nasional, ya, ada di Pusat Sejarah TNI, ada semuanya. Bahkan para kiai itu sampai beliau pensiun purnawirawan, nama Kiai Haji itu masih tercatat ya di Legiun Veteran. Jadi itu nama. Kenapa tidak ada di dalam sejarah nasional bahwa yang mimpin TNI itu awalnya para kiai. Nama-nama itu ada. Ya. Jadi ini yang perlu kita luruskan, dan ini masih butuh perjuangan panjang. Kenapa? Yang kita hadapi ini sekolahan yang sudah menanamkan doktrin dan indoktrinasi ke dalam pikiran kita. Bahwa sejarah yang benar itu adalah sejarah yang sudah disusun oleh mereka. Tapi ya kita harus mengikhtiarkan bagaimana meluruskan sejarah yang sebenar. Termasuk ini tadi meluruskan bahwa peranan pesantren dalam membidangi lahirnya TNI. Itu terlihat kok. Ya, nanti daftar nama TNI itu mulai di TKR tahun 46, di TRI 47, di TNI ya, sampai awal tahun 48 sebelum RERA. Itu para kiai masih memimpin divisi, memimpin detasemen, kemudian memimpin brigade ya, dan memimpin batalion-batalion. Itu masih ada nama-nama itu tercatat. Kenapa? Ini dokumen negara. Tapi kenapa selama ini seolah-olah tertutupi? Kita lagi menghadapi program globalisasi dunia yang mau menghabiskan seluruh identitas budaya, bahasa, tradisi, ya, bahkan keagamaan kita. Jadi program global itu begitu. Termasuk nanti dalam program globalisasi itu digunakanlah kelompok-kelompok agama tertentu yang membawa misi global, menghilangkan semua identitas etnis. Ini kelompok-kelompok bayaran semua. Itu orang bayaran yang anti tradisi, anti seni, budaya, dan seterusnya. Segala tradisi lokal langsung takwil bid'ah. Qul bid'atin dolalah wa qul dolalah finnar. Hilangkan. Selamatan kenduri macam-macam bid'ah. Ziarah kubur musyrik dan seterusnya dan seterusnya. Identitas ini mau dihilangkan. Kenapa? Program globalisasi dunia. Itulah kita rumuskan dalam Sabta Wikrama strategi kita untuk menghadapi. Alhamdulillah itu pelan-pelan tapi pasti, karena di tengah gelombang globalisasi ini kesadaran masyarakat daerah-daerah itu muncul, bermunculan. Kesenian yang sudah hampir punah tahu-tahu dihidupkan lagi. Tradisi-tradisi lama yang seperti sedekah bumi, bersih desa dihidupkan lagi. Ya. Padahal kok sudah mau dihabisi oleh gelombang globalisasi. Dan NU ini sasaran utama globalisasi. Kenapa? NU dianggap penghambat program globalisasi dunia. Kenapa? NU yang mempertahankan budaya lokal umat Islam di Nusantara. NU masih mempertahankan tradisi tahlilan, sholawatan, maulud, dan di mana-mana dipertahankan NU. Padahal dalam program globalisasi ini semua harus habis. Bahkan bukan sekedar tradisi lokal, negara pun
mau dihabisi. Kenapa? Targetnya masuk era milenium ketiga, masuk abad ke-21, negara nasional harus habis. Itu program. Ternyata NU masih berkukuh, NKRI harga mati. Kita masih mempertahankan negara nasional. Yang lain sudah bubarkan saja, kita bentuk khilafah. Dan itu Islam transnasional, HTI itu transnasional. Dan itu pusatnya di kota Luton, London. Ikhwanul Muslimin sama, transnasional. Jamaah Tabligh transnasional, semuanya. ISIS transnasional, semuanya itu transnasional. NU tetap mempertahankan nasionalisme. Negara Timur Tengah sudah dihancurkan. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.